halus banget bro. Halus ya, nice ya. Wah, Oh iya loh, di gue juga berasa. galak loh. Narik ya. Galak, narik banget. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami adalah EV pertama Honda untuk Indonesia. Yes, kami sekarang diundang oleh Honda di Yogyakarta dan kita akan keliling Yogyakarta bersama mobil ini. Kami sudah pernah mereview mobil ini, gimana fiturnya, dimensinya, seperti apa spesifikasinya. Nah sekarang kami diberikan kesempatan untuk merasakan rasa berkendara dari Honda EN1 ini. Ya bisa dibilang HR-V listrik lah ya. Apakah dia menyenangkan itu? Selayaknya sebuah Honda? So tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Honda EN1. Oke, ini dia Honda EN1. Sebenarnya secara tampang tidak terlalu banyak perbedaan antara HR-V yang versi gasoline dan juga Honda EN1 ini. Paling hanya minor-minor aja seperti pada bagian depan sini yang tanpa grill, yang mana di tengah sini adalah sebuah port charging. Yang mana port charging mobil ini sudah support juga DC fast charging ya. Dia bisa mengecas sampai 80% hanya 50 menit saja. Yes. Spesifikasi mobil ini 68,8 kWh, range-nya bisa 500 km. Spesifikasinya juga bisa, motor listriknya bisa 204 PS dan 310 Nm. Dimensi wise, dia hampir tidak ada perbedaan dengan Honda HR-V. Mirip-mirip, dia panjangnya 4380, wheelbase-nya mirip. Paling hanya ground clearance yang agak sedikit terkorbankan, di mana ground clearance-nya jadi 135 mm. Di mana karena ada untuk baterainya gitu ya. Fitur wise, dia sudah menggunakan ADAS, Honda Sensing gitu ya. Belakang segala macam, bagasinya, kepraktisannya juga mirip-mirip. Kita sudah lihat ya, legroom di bagian 2. Fitur-fitur yang diberikan dari mobil ini banyak banget, lengkap banget. Udah Apple CarPlay, Android Auto, dan bahkan head unitnya sudah integrasi. Yang paling penasaran adalah bagaimana rasa berkendaranya. So, langsung aja kita coba. Let's go! Oke CVTs, sekarang sudah sama Sobat Setir nih. Hai CVTs. Ada Rendra yang kita diberikan kesempatan pertama untuk menjajal si HR-V listrik lah ya. Bener. Namanya apa? EN1. Ini EN1. privilege juga nih buat kita ya, Yes. buat rombongan. Iya, kira kita Kali yang ini. pertama. Biasanya rata-rata banyak yang ditaruh di Stepwagon ya. Di belakang ada Mbak Iin juga dari Media Indonesia. Wah, kita akan bahas nih gimana rasa berkendara. So far kita udah keluar dari Bandara YIA, Yogyakarta International Airport. Dan ini udah beberapa kali lobang tuh, barusan tadi lobang kita lewatin. Betul. Langsung bisa kami simpulkan bahwa kalau gue pribadi ya, dibandingkan dengan rival terdekatnya nih, kalau dengan dimensi yang mirip-mirip ya, nih lubang lagi tuh, gak berasa bro. Iya benar. Dibanding Kona N-Line atau Kona, enakan ini. Jauh sih. Gue belum nyobain nih. Belum nyobain. Lu kan yang langsung nyetir Yes, kan. kalau gue udah langsung nyetir, Gua belum jadi bisa berpendapat. bisa berpendapat. Tapi apa yang lu lihat di sini dulu? Gue lihat dulu komen lu dulu deh. Gue suka sih. In terms of apa? In terms of design interiornya, dashboardnya menurut gue ini Japan simplicity banget. Kayak dashboardnya simple, terus di tengahnya layar gede ke bawah. Tetap mengedepankan kayak ala EV-nya ya. Ada EV-nya, begini tuh EV kan. Bener. Terus dia shifternya juga lucu nih, model buttons yang kayak gini. Ya menurut gue sih ini Jepang banget aja feels-nya. Feel-nya masih Jepang ya? Jepang banget. Jepang tapi modern. Jepang tapi modern. Yes, bener. yes. Terus nggak yang terlalu high tech kayak China brand. Yes, gitu. yang overly nggak ada tombol sama sekali gitu ya. Bener. Masih ada ya tombolnya. Kalau lu bisa kayak lu jadi penumpang gitu. Tadi kan beberapa kali kita lewatin lobang, patahan jembatan, segala macam. Itu menurut lu gimana? Menurut gue sih suspensinya enak ya. Enak ya? Bantingannya enak sih sumpah. Bantingannya Iya, enak. jujur. Ini bahkan bisa dibilang malah bantingannya sedikit lebih enak dibanding HR-V-nya. Kayaknya karena bobotnya lebih berat. Yes, jadi mungkin nggak terlalu banyak ayunan ya. Bener. Level suspensinya nggak terlalu tinggi. Bener. Karena memang baterai diletakkan pas di tengah di bawah sini. Betul. Jadi center of gravity-nya bisa bener-bener pas kali ya. Jadi lebih enak lagi gitu. Setuju gue, setuju. Terus apa lagi yang lo temuin? Dan ini kayaknya profil bannya lebih tebel ya dibanding varian yang Ice-nya. Dan
mungkin juga ya wajar ya, karena yang varian ini tuh masih didatangkan secara CBU, Betul? yang sedangkan milik kita CKD. Mungkin secara build quality yang kita touch dan feel lebih berkualitas gak sih? Iya, gue setuju sih. Kalau Iya. itu gue setuju sih. Ya kan? Yang touch and feel seperti kayak layar head unit aja ya integrated kan. Terus ini layarnya juga ini head unit yang integrasi, jadi banyak banget yang bisa kita atur di sini. Dia bahkan ada built-in navigation tuh, Ren. Atas ada navigation, bawah untuk AC. AC-an. Ini kalau kita connect ke handphone ini pasti nongolnya di sini. Yes, Apple CarPlay atau Android Auto bisa ya di sini ya. Heeh. Yes. Interface-nya juga ini ya, Simple. simple, mudah. Mudah Dia dimengerti. beneran kebagi 3 tahu. Iya. Jadi ini kayak head unit itu sebenarnya buat di sini. Ini untuk navigasi, ini untuk AC. AC. Gila, pinter banget ya. Lucu. Dan kita bisa lihat nih, yang tengah ini bisa untuk pengaliran daya misalnya. Ini interface-nya pernah nyobain CR-V kan sama Accord? Pernah. Persis banget gak sih? Gue suka sih penggunaan satu bahasa desain yang sama di banyak line up-nya. Sama, setuju. Itu oke banget. Kadang kan beberapa netizen suka bilang bahwa salam satu dashboard apa segala macam gitu. Iya, Kadang iya, itu iya. menurut gua, lah itu namanya bahasa desain sebuah brand mobil dong. Bener, setuju. Harusnya kalau misalnya mungkin antar line up beda dikit boleh, tapi kalau misalnya beda banget, ya berarti tandanya desainernya nggak punya silver lining dibuat brandnya ya nggak sih? Atau desainernya nggak temenan kali tuh. Nah, mungkin bisa jadi gitu kan. Nah, ini kan kalau ini kayak layout interface-nya ini sama dengan kayak CR-V dan Accord yang pernah kita coba. Ini sama banget ya. Persis gitu. Nice, tapi rasa berkendaranya gimana? Lo kan udah nyetir nih, lumayan. Ya, gue suka nyamannya sih. Dan gue udah pernah nyobain HR-V yang Gen ini yang mirip ya. Dia versi bensinnya. Itu, kita liatin patahan jalan. Empuk sih. Ini Enak, bahkan menurut gue enak ini lebih empuk dibanding HR-V yang versi bensin. Bingung ya gitu ya. Nih gue lewatin lubang. Gak berasa bro. Iya lagi. Gila, sengaja banget tadi barusan kita arahin ke arah lubang tadi barusan. Oke. Dan ini malah kayak bener-bener nyaman banget. Dan yang gue surprise lagi sama satu mobil ini, steering feedbacknya nggak kayak layaknya mobil-mobil EV pada umumnya. Oh, Karena iya. kita tahu rata-rata mobil EV dia overly ringan, Bener. overly no feel gitu ya. Kadang kita ya sebagai itu yang kadang menurut gue masih agak nge-hold gue pribadi nih ya, ini personal opinion, masih nahan gue untuk belum beli EV sampai sekarang. Karena belum ada yang bikin se-engaging itu. Oke. Ini memang belum sampai yang engaging banget ya, tapi jujur ini untuk harga mungkin nanti ya akan harga yang normal, bukan sampai kayak MM-an gitu ya. Ini setirnya masih enak banget. Atau mungkin itu karena ini menggunakan basis yang sama yang dipakai di ICE. Mungkin, dan HR-V sendiri juga memang punya handling yang bagus ya. Iyalah, Honda kan. Honda emang selalu terkenal kan. Ya, bagus banget sih ini nih. Kita belok di kompleksnya YIA gitu ya, tadi belokan tajam gitu ya. Ini enak banget, dan ini terlalu dikit deh, Ren, lihat ya. Tuh, Oh iya. mobilnya ngikut loh. Oh iya, benar. Rata-rata mobil EV nggak selalu kayak gitu. Biasanya Setuju. ada steering delay-nya dikit. Nah, nih. Tuh, Oh. mobilnya langsung ikut banget. Tuh, zigzag Nice. begini juga nice banget sih. Handlingnya juara. Dan gue temuin di sini, mobil ini tuh pakai baterai 68,8 kWh nih, Ren. Dan dia kalau gue lihat dia punya range bisa tembus di 500 kiloan, Nah, benar. tadi kita tuh kebetulan dikasih di 85%, start range-nya itu di 396. 396. Yes, jadi lumayan oke juga ya. Oke. Karena kalau kita lihat EV Jepang yang sudah meluncur lebih dulu, harus diakuin ini secara range lebih tinggi. Benar. Kalau ini memang nanti meluncur dalam waktu dekat, ya katanya tadi Pak Karvi bilang sangat dalam waktu yang sangat dekat gitu ya. Ini bakal oke banget loh, karena belum ada EV Jepang yang bisa nyaingin kalau menurut gue. Gue setuju banget lagi. Iya. Ini range-nya udah range kelas atas nih, udah 500 ke atas. Bagus gitu. Bahkan ada EV Korea yang memang masih bertahan di angka 4 kan kepalanya. Jadi Ya benar. ya, jadi maksud gue ini akan sangat menjadi pesaing yang bagus banget di kelasnya. Setuju Iya. gue. Dan tadi gue temuin lagi, dia tuh ada pedal shift kan di belakangnya. Seperti biasa, kalau mobil EV ada pedal shift, dia itu untuk regenerative braking. Dia ada 3 level, tadi gue lihat di sini, nanti dia kayak ada tanda panah turunnya gitu, Ren. Oh, dia mainnya kalau lagi jalan ya? Iya, kalau lagi ini nggak ada sih, gitu. Dan dia ada 3 mode berkendara nih, yang kita bisa ganti dari sini. Dia ada normal, sport, sama econ. Nah, Animasi-animasinya gitu nice banget ya? ini Honda banget. Iya, Dan iya. chime-chime Honda yang baru banget tau gak sih? Yang udah ada di Accord dan segala macamnya. Dan tampilan interface-nya juga mirip banget sama yang udah kayak di CR-V dan juga di Accord nih, yang baru-baru. Kita bisa lihat energy, consumption, tuh. Segala macam, energy flow. Banyak banget yang bisa tampilin di sini gitu. Suka sih.
emang beda gitu, karena kadang kalau kita melihat brand asal China, kita lihat speedometernya complicated banget gak sih? Bener, antara complicated banget atau gayanya simple tapi malah jadi ribet. Malah bingung gitu. Malah bingung, bener. Kayak Honda tuh, tadi ini mobil listrik Honda, mobil listrik pertama Honda yang kita coba juga, yang bakal di-launching di Indonesia juga. Tapi begitu masuk, sama lo langsung familiar. Iya kan? Iya kan? Gini deh, misalnya lo Ren, lo habis nyoba mobil listrik China, terus ke mobil listrik Korea, pasti beda kan? Beda banget. Atau mobil listrik Jerman, beda banget gitu ya. Beda banget. Terus pasti kita ada adjustment sedikit gitu kan. Bener. Pasti kayak, ini apa ya, ini tombol apa, ini tombol apa, ini tombol. Ini meskipun transmisinya tombol ya, tadi pas gue masuk, entah kenapa langsung gue familiar banget sama di mobil gitu. Padahal juga ini pertama kali nyoba gitu. Gue sebagai penumpang juga setuju. Setuju kan? Setuju. Iya, ini nyaman banget, dan ini dari mobil depan kita emang agak ngebut ya. Kita coba mode sport ya dari mobil ini. Wow, torsi instannya sih. Waduh. Menarik sih. Menarik ya. Wah. Nah, ini uniknya, pas gua coba ke regenerative braking, kalau di mode sport dia jadi M. Padahal kan ini nggak ada mode manualnya. Oh iya. Mungkin masih ke bawah dari versi bensinnya kali. Mungkin. Iya. Tapi ada yang sedikit sayangin sih kalau buat HR-V, EV atau EN1 ini. Apa? Sayang banget nggak ada sunroof or panoramic roof-nya. Oh bener juga. Oh Iya. Ini mungkin pasti harganya, tebakan gua akan lebih tinggi dibanding HR-V RS Turbo. Oke, Ya, mana HR-V SI, HR-V RS itu sudah punya panoramic roof lah ya. Benar. Walaupun ya agak sedikit complicated untuk membukanya. Oh iya, puzzle. Tapi at least it's nice to have, karena kayak sekarang tuh udah sunroof, panoramic roof tuh kayak perlambang itu varian paling tinggi gitu kalau gue. Iya, setuju. Iya kan, itu kayak flagship models gitu loh, ada sunroof, dan ini kayak ini nggak ada. Dan tapi kalau dia nggak pakai panoramik tapi bisa nge-compensate ke harga, itu juga oke. Oke, kalau memang nanti harganya bisa oke ya. Bener. Kita nanti makanya memang nanti kita lihat lagi. Tapi so far sih menurut gue nih handlingnya, terus juga tarikannya, apalagi kalau ini mode sport ya, ini kita masih di mode sport. Ini kebetulan akan jauh nih depan kita. Instan banget. Karena memang secara spesifikasi Ren, dibandingkan dengan kompetitornya yang mirip-mirip dimensinya ya, Kona deh kita bilang. Torsi dia memang lebih besar. Kona itu torsinya di 255 Nm. 255. Dia 310 Nm. Artinya memang lebih bertenaga mobil ini, karena di mobil listrik itu torsi das meter. Karena torsi dari start dari 0 RPM kan. Bener. Jadi horsepower tuh ya kesekian lah, itu tuh untuk top speed kan. Kalau torsi kan untuk tarikan di awalnya. Nah ini tarikan di awal sih juara banget nih kita ya. Oh iya loh. Di gue juga berasa. Galak loh. Narik ya? Narik banget. Ini galak banget sih tarikannya. Dan kita juga bisa memantau kayak kita lagi menggunakan energinya atau lagi kayak regenerative braking di mobil ini. Bener-bener enak banget, kebetulan karena memang bandara YIA ini dari kota Jogjanya agak jauh kan. Bener. Jadi kita memang pasti akan selip-selip mobil dan segala macamnya untuk rombongannya tidak terpisah gitu ya. Tadi kebetulan kita akan selip mendekati step wagon. Nah, cepet banget tadi, sampai 100 cepet banget loh. Iya. Setuju lagi. Setuju kan? Enak sih. Nice ya. Gue jadi penasaran nih. Jadi penasaran ya. Abis ini lo yang nyoba ya. Nanti gue jadi penumpang deh. Pas lo nyoba, gue pengen nyoba juga. Ya overall sih, ini menarik banget, dan gue menariknya juga di sini mobil juga ada Honda Sensing. Ini yang mau gue tanya. Coba dong dipraktekin sensingnya. Kita coba. Karena kan sensingnya Honda kan salah satu yang terbagus. ADAS yang tercanggih, Yes. terbagus. Dia udah juga dilengkapi dengan lane keeping assist, Huh? adaptive cruise control. Kita udah set nih sama depan ya. Kita lihat ya setirnya apakah akan membelok. Wow, Ren. Wah ini Belok, Ren. high speed loh ya padahal. High speed loh. Oh iya. Dan ini masih di jalan, oke ini bukan jalan tol tapi memang jalan cepat ya. Tapi dia langsung nge-scan ada jalurnya. Dan begitu nge-scan ada jalurnya, ya dia bisa mengkoreksi sendiri. Gitu. Oh, gue selalu suka sih emang sama sensingnya Honda. Yes, bagus ya. Bagus. Selalu bagus. Nah ini udah, gue aktifin adaptive cruise control. Gue set dia kecepatannya sama dengan mobil di depan, which is step wagon. Kita akan lihat. Oh sayang, tapi ada mobil yang mau masuk. Oke, ini sekarang kita lihat dia berbelok. Wah, Ren. Oh iya loh. Halus banget, bro. Halus ya, nice ya. Gila ini. Halus banget sih. Dan pasti dia juga punya low speed follow nih kan. Yes, karena dia juga Layaknya sudah sensing karena dia juga ada pakai electric parking brake. Biasanya kalau mobil-mobil udah pakai ADAS dengan electric parking brake pasti udah punya low speed follow juga. Nah, ini mungkin untuk sekian detik dia langsung mengingatkan kita untuk memegang kemudi lagi supaya
nggak ditinggal ke belakang gitu ya. Ntar malah main lagi ke belakang. Ini kita lihat ya, sampai low speed follow nggak ya dengan mobil di depan. Bener dong. Iya kan. Wah, tapi saya kakinya naruh di rem sih, ngeri jaga-jaga ya. Betul Pak. Baru satu kayaknya mobil di sini. Iya, daripada ya. Tapi jujur ini dia udah punya low speed follow, kebetulan lampu merah, jadi dia langsung mengerem mengikuti step wagon yang ada di depan. Menarik sih. Sisanya memang banyak karakter yang tersisa di HR-V bensin tuh ada di sini. Malah menurut gua dia lebih nyaman dibanding HR-V. Ya, setuju. Setuju. Gue ngerasa lebih kedap sih. Lebih kedap juga. Kalau kedap tuh kayaknya mungkin karena faktor ini mobil masih rakitan luar. Oh. Iya nggak sih? Masuk. Biasanya kan Honda punya penyakit di bagian road noise kan? Bener. Ini diredam banget. Iya nggak sih? Iya. Padahal ini kondisi aspalnya juga bukan yang aspal halus banget sih. Banyak bolong-bolong juga gitu. Biasanya udah mulai masuk tuh dalam kabin. So far sih keredam dengan bagus ya. Setuju gue. Tapi kita juga nggak tahu ya nanti yang akan dijual tuh unit CBU atau CKD. Oh, oke. Nanti belum ada kepastiannya lah ya. So far. Tapi yang pasti ini akan jadi EV pertama Honda untuk Indonesia. Dan katanya dijual tahun depan. Tahun depan itu tinggal menghitung hari lagi. Soalnya udah tanggal 12. Iya, sekarang udah 12. Iya, ini syuting tanggal 12. Mungkin tayang sekitar tanggal 14. Tinggal berapa hari lagi juga udah tahun depan gitu ya. Bisa jadi Januari, bisa jadi di Februari. Oke banget. Kita tunggu. Wah, ini ada belok, ada agak jauh dan beloknya agak tajam nih, Ren. Gue pengen coba nih beloknya. Gue suka feedback dari jalanannya sih. Tuh, steeringnya accurate gitu loh. Tuh. Selayaknya Honda lah ya. Layaknya Honda sih. Biasanya kan, aduh, gue jarang menemukan EV yang bisa begini sih. Biasanya no feel sih. Ini gue suka. Mantap. Oke, mengingat harga mobil ini nanti mungkin akan tembus di atas 500 juta. Udah pasti lah ya, karena ya HR-V RS Turbo aja varian bensin itu harganya sudah di atas 500 juta. Jadi pasti ini varian listrik pastinya akan di atas 600 juta, at least 600 juta lah. Mungkin 700, kami nggak tahu. Tapi mudah-mudahan Honda bisa memberikan harga yang paling bagus. Pastinya dengan harga tersebut, rata-rata pasti itu adalah CVTs yang sudah mapan. Ya, dan pastinya bisa menggunakan jasa pengemudi. Nah, bagaimana rasanya dikemudikan di belakang sini menggunakan Honda IN1 ini? Oke, legroom wise, ini gede banget. Ini posisi duduk sudah disamakan dengan Narendra dari setir kanan yang tingginya 100, berapa tadi? 170 cm. Udah rata-rata orang Indonesia yang baru-baru ya, yang muda-muda udah 170-an. Jadi lumayan lega banget. Ini kami dapat sekitar 16 jari. Dan yang kami seneng ya, surprisingly, meskipun ini adalah mobil bensin yang di-convert menjadi EV, duduk di belakang tidak jongkok. Karena biasanya mobil-mobil kayak gitu mostly pasti lebih jongkok dari mobil ini. Bahkan kami menemukan ada EV yang lebih besar dibanding mobil ini, lebih jongkok rasanya. Rasanya posisi duduknya tidak natural lah, baru di posisi baris 2 gitu ya. Ini feel-nya natural, hampir tidak ada beda dengan si HR-V yang varian gasoline. Jadi masih oke banget, itu yang rem mendadak gini aja. Tapi nggak ngerasa terantup-antup. Tadi kami bilang bahwa di depan ketika mengendarai mobil ini, handling dari mobil ini enak, tapi tetap bisa empuk gitu ya. Biasanya mobil-mobil seperti itu agak bisa mengorbankan, bisa menemukan antara handling dan juga kenyamanan di tengah. Biasanya yang dikorbankan adalah penumpang belakang. Karena biasanya mobil-mobil seperti itu yang terlalu empuk, enak, bantingan juga masih enak, tapi handlingnya juga masih enak. Di belakang itu rasanya jadi kayak terantuk-antuk, mabuk gitu ya, lebih mabuk. Tadi kami sempat nanya, ada Mbak Iin dari Media Indonesia bilang bahwa di belakang agak mabuk. Memang sedikit ada, ya wajar mobil bergoyang sedikit gitu ya. Tapi menurut kami, ada banyak EV yang lebih body roll lebih terasa di belakang sini. Bahkan yang tergolong dia mewah gitu ya di belakang sini. Jadi kalau misalnya udah pakai untuk perjalanan jauh, lebih berasa gak enaknya. Tapi kalau di IN1 ini surprisingly nyaman banget. Kursinya lebih besar, berasa banget nih kursinya dibandingkan dengan miliknya HR-V gitu ya. Kulitnya lebih bagus, lebih enak. Dia masih ada sebuah armrest, tapi ya armrest tipikal Honda ya. Kenapa ya? Lemes-lemes semua nih kan armrestnya. Ya tapi at least masih ada. Sayang banget aja tapi kayak nggak natural posisinya, karena yang kanan dan yang kiri posisinya levelnya beda. Karena yang tangan kanan kayak sedikit lebih ke bawah. Seharusnya di stopper segini nih
Nah, kalau di stopper segini pas, ini akan enak nih dengan yang door trim di bagian kiri. Nah, ini sedangkan ini kayak terlalu lemes gitu ya. Tapi overall diajak. Tadi Rendra nyetirnya juga agak luar biasa gitu ya. Spirited driver banget. Tapi kami di belakang sini nggak merasa mabuk. Jadi bagus banget. Di belakang sini juga kelengkapan masih ada AC, dua soket USB-C, masih ada ambient light, dan juga lampu-lampu seperti ini sudah LED. Jadi feels premiumnya masih berasa banget di belakang sini, dan kekedapan kabinnya tidak seperti layaknya Honda pada umumnya. Ini sudah next level kualitasnya. Mudah-mudahan yang dijual nanti, kalaupun memang harganya cukup tinggi, bisa seperti ini. Wah, luar biasa Rendra. Tapi nggak kerasa mabuk gitu. Yang kami seneng di sini. Nice banget. Oke, jadi bisa disimpulkan Honda IN1 ini sangat mengimpress kami. Jujur, mungkin CVT sudah pernah lihat podcast kami di CVT Indonesia bersama Voltron kemarin ya, bahwa gue, Reza RFR, sampai detik ini masih belum mau beli mobil listrik. Karena belum menemukan sampai yang bener-bener enak. Nah jujur, ini di Honda IN1 ini adalah mobil listrik yang bener-bener mengimpress gue, dan kalau memang nanti harganya benar masuk akal, gue tertarik banget untuk beli ini. Karena ini baru akhirnya mobil listrik yang benar-benar bisa memberikan impresi berkendara yang enak gitu. Bukan yang cuma sekedar karena kami pers ya. Karena mungkin kalau mobil lain bilang, ya enak, tapi it's just another electric car. Tapi ini kalau Honda udah ditantang untuk bikin mobil listrik, ya jadinya begini gitu. Enak banget. Dan kenapa kami tayangin duluan si IN1 ini? Karena sudah dikonfirmasi sama tim Hondanya, ini akan meluncur lebih dahulu dibandingkan dengan Stepwagon. Jadi, kalau mau nonton review Stepwagon, pantengin terus YouTube-nya CVT Indonesia pastinya. Oke CVT, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk memindang Honda yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.